Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sayyid Ibrahim Al-Matbuli. Sayyid Ibrahim Al-Matbuli. Lam yakun lahu syekhun illa Rasulullah. Lam yakun, tidak ada iku lahu kedua Syekh Ibrahim Al-Matbuli sapa syekhun guru illa Rasulullah, kecuali Rasulullah. Dia tidak memiliki guru kecuali Rasulullah. Wa kana, dan ada sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli kuyaro, melihat sapa Syekh Ibrahim an-nabiy ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kathiron kelawan akeh. Banyak sekali, sering sekali beliau melihat Rasulullah fil manaming, dalam tidur, bermimpi bertemu Rasulullah. Banyak sekali ya, di atasnya sering banyak. Fayukhbiru bidzalika ummahu, fayukhbiru, lalu menceritakan sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli bidzalika kelawan mengkon-mengkono ya nabiyah kathiran fil manam ummahu ing ibunya Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Lalu dia menceritakan kepada ibunya tentang perjumpaan dia dengan Nabi di mimpi. Akhirnya fataqulu, lalu berkata sapa ummahu, ibunya itu berkata, ya waladi, hai anakku, innamar rajulu, utawi sesungguhnya wong lanang, sesungguhnya utawi wong lanang sing sejati, seseorang manusia sejati, atau mana ya ini rajul lah, laki-laki sejati, ikuman orang yajtami'u yang berkumpul sapa man bihi kelawan nabi fil yaqadhah ing dalem tingkah sadar. Orang yang sebenar-benarnya orang itu adalah orang yang bisa bertemu atau berkumpul dengan nabi dalam keadaan sadar. Dikatakan dinasihati oleh ibunya semacam itu. Kalau masih mimpi mah belum biasalah kata ibunya. Tapi kalau dalam kondisi sadar bertemu nabi, itu yang baru luar biasa. Itu benar-benar seorang yang laki-laki sejati. Falamma syara yajtami'u bihi fil yaqdhah, falamma syara maka dalam nalikane dadi sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli ku yajtami'u, berkumpul sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli kelawan nabi fil yaqdhah ing dalam tidur. Nah, ketika Syekh Ibrahim Al-Matbuli berkumpul dengan nabi, berjumpa dengan nabi dalam keadaan sadar, fil yaqdhah ing dalam keadaan sadar atau melek. Lalu wa yushawiruhu, dan musyawarah sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli ala ing Kanjeng Nabi ala umurihi ngatasi pira-pira perkarane man. Ngobrol sama Nabi, memusyawarahkan masalah apa yang dikatakan ibunya tadi. Qalat, berkata sapa ummuhu lahu maring Syekh Ibrahim Al-Matbuli, jadi sempat ngobrol, sempat berbincang sama Nabi tentang berbagai hal. Kemudian ibunya berkata, artinya setelah sering bertemu dengan Nabi itu, ya tetap menceritakan lagi sama ibunya. Lalu ibunya berkata, lahu maring Syekh Ibrahim Al-Matbuli, al-an, sekarang, qad syara'ta, teman-teman beranjak sapa sira fi maqami rujuliyati ing dalam derajat laki-laki. Nah, ini baru laki-laki atau kamu sudah berada di posisi sebagai benar-benar seorang laki-laki. Nanti ibunya ini benar-benar mendukung, paham benar.
Walamma safara, dan ketika bepergian atau pergi sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli ilal Qudsi maring Kudus, maring apa itu Maqdis, maring di Palestina. Zaro maka ziarah sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli as-Sayyidah Maryam ing Sayyidah Maryam alaiha salam bintar Imran. Kemudian beliau berziarah ke Sayyidah Maryam. Faqra'a indaha, faqra'a lalu membaca sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli indaha ing dalam sandinge Sayyidah Maryam, ya si kuburannya di pesariannya. Khatman ing sekataman Al-Qur'an. Dia membaca Al-Qur'an sampai khatam sekali. Tilkal lailata ing dalam mengkono-mengkono pada malam itu, satu malam. Lalu Faro'a lalu melihat sapa ba'dul qurra, sebagian pira-pira orang yang membaca Quran. Di situ kan juga banyak orang juga. Nah, sebagian orang-orang yang di situ yang membaca Quran pula itu melihat Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidatina Aisyah ditampakkan, diperlihatkan Sayyidatina Aisyah menampakkan diri kepada sebagian orang-orang yang sedang membaca Quran di Baitul Maqdis di situ, di sekitar pesariannya Sayyidah Maryam. Wa huwa yaqulu wa huwa halu tawi Sayyidatina Aisyah yaqulu iku yaqulu dawu sapa Sayyidatina Aisyah. Kemudian Sayyidatina Aisyah berkata, "Salim. Salam kalian. Salamlah kalian, ucapkanlah salam kalian. Lana maring kita kadaku. Lana kanggo ingsun, lana bagiku. Mengucapkan salamnya untukku kepada siapa? Ala Ibrahim, ngatasi Ibrahim Al-Matbuli. Kalau kamu pengen ngucapin salam padaku, salam kepada dia dulu." Ya, semacam itu. Waqul lahu, waqul dan katakan lahu maring Ibrahim, jazakallah. Semoga Allah membalasmu anhu saking anhu saking Syekh Ibrahim Al-Matbuli, jazakallahu anhu. Wa an walidatihi, dan saking ibunya, orang tua perempuan ibunya Syekh Ibrahim Al-Matbuli, khairan, semoga Allah membalas Ibrahim Al-Matbuli dan ibunya dengan kebaikan. Wa akhbaroni, dan menceritakan ingsun sapa Syekh Jamaluddin Yusuf. Syekh Jamaluddin Yusuf menceritakan padaku, wala berkata sapa Syekh Jamaluddin Yusuf, ishtaqtu, kangen, rindu sapa ingsun ila ahli ing maring keluarga ingsun. Saya kangen pada suatu waktu, pada suatu hari saya merasa kangen kepada keluargaku. Bihaisni kaifa, yang berada di seberang atau baliknya atau sebelahnya benteng Kaifa min biladil aqradi, kang tetep saking pira-pira negarane orang-orang Kurdi. Dibentengi sebelahnya itu adalah negara orang-orang Kurdi. Nah, keluarganya di sana, dia kangen. Pengen ketemu. Akhirnya fasyawartu, lalu musyawarah sapa ingsun Asy-Syaikh Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Lalu saya musyawarah menyampaikan keinginanku atau kekangenanku ini kepada Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Berarti Syekh Yusuf ini, Jamaluddin Yusuf adalah muridnya Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Wakana, dan ada apa zalika mengkono musyawarah itu terjadi ba'dal asri, setelah sholat asar, setelah waktu asar atau setelah sholat asar. Ya, jam 5 atau jam setengah 5 atau jam 4 sekitar segitu. Faqala, lalu dawu sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli, insyaallah yakun. Ya, insyaallah kamu akan bertemu dengan dia, kamu akan bertemu dengan keluargamu, kata Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Insyaallah mengesahkan sapa Allah Gusti Allah, yakun, maka terjadi pertemuan dengan keluarganya. Nah, setelah mendapatkan ucapan semacam itu atau setelah musyawarah dengan Syekh Ibrahim Al-Matbuli, pada khol itu lalu masuk sapa ingsun Syekh Jamaluddin Yusuf al khalwata ing dalam khalwat. Lalu dia masuk lagi ke tempat untuk khalwat, untuk menyendiri. Aqra'u wirdal asri, lalu membaca sapa ingsun wirdal asri ing wiridan salat asar. Khalwat
kholwatan terpejam sambil baca wiridan. Lalu Faro'a itu pas waktu ketika dia dia membuka matanya, Faro'a itu lalu melihat sapa ingsun nafsi ing awak ingsun dakhila baiti ing dalem atau masuk ke rumahku. Ketika sudah lagi kholwat wiridan asar dan sambil terpejam, lalu saya coba buka mata, tiba-tiba saya sudah berada di dalam rumahku. Wan nasu hale utawi orang-orang iku tusallimu memberi salam sapa nas alai ngatasé ingsun. Kemudian orang-orang itu menyampaikan salam kepadaku, assalamualaikum, 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 salaman. Wasyalu dan mengibarkan sapa nas wa al aqlama ing pira-pira bendera qodami ing dalam depan ingsun. Kemudian orang-orang ya disambut lah. Kalau kita di sini umbul-umbulnya dipasang semua kedatangan Syekh Ibrahim Al-Matbuli itu, umbul-umbul. Nah. Terus fadakal tu lalu masuk sapa ingsun darona ing umah ingsun. Lalu saya masuk ke rumahku. Fasalam tu lalu salam sapa ingsun ala umi ngatasi umi ingsun wa abi dan bapak ingsun. Lalu saya salam kepada ibuku dan bapakku. Assalamualaikum, salaman, pelukan yang melepas kangen. Nah, sudah di rumah, wa makastu dan diam sapa ingsun indahum ing dalem sandinge ahli. Lalu saya tinggal berhari-hari di rumahku, di rumah bersama keluargaku. Nah, ya. Akhtubu khutbah sapa ingsun fil jami' ing dalam masjid jami'. Kalau setiap Jumatan saya khutbah di masjid jami' di daerah saya. Wa uqri'u dan membacakan atau mengajari sapa ingsun al-atfala ing anak-anak, bocah-bocah cilik, anak-anak kecil, muddatatis ati syuhurin ing dalam waktu 9 bulan. Selama 9 bulan saya mengajari anak-anak kecil di daerahku, di desaku. Faqawiyya. Lalu setelah beberapa bulan, beberapa tahun, entah ini berapa tahun ya yang dialami semacam itu, tapi kan 9 bulan mengajari anak-anak di daerahnya. Ya sekitar 9 bulan atau setahun lah. Lalu faqawiyah tiba-tiba setelah waktu 9 bulan lebih itu timbul kekuatan faqawiyah, lalu kuat apa istiaqi, rasa kangenku, rasa rinduku ila syekhi maring guruku, maring Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Lalu tiba-tiba saya kok kangen sama Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Akhirnya pulang, pasyawartu lalu musyawarah sapa ingsun walidi bapakku, wa walidati dan ibuku. Lalu saya musyawarah ngobrol sama orang tuaku, Pak, Bu, saya kok pengen ketemu, pengen ngaji lagi sama Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Gimana ini? Akhirnya fa'azina lalu mengizini sapa walidi wa walidati lima ring ingsun. Kemudian keduanya, bapak ibunya mengizini Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Akhirnya fakhraju lalu keluar sapa ingsun ila maudhi'in maring ke sebuah tempat. Lalu akhirnya saya keluar rumah. Ya rencananya sih mau berangkat ila maudhi'in maring ke sebuah tempat kharijal baladi, di luar daerah atau di luar desaku. Sudah sampai ke luar desa, tiba-tiba faizan maka ing dalem nalikane kharajtu, ketika saya keluar, ana utawi ingsun iku fi khalwati ing dalem khalwat ingsun. Tiba-tiba saya kok mendapati saya berada di tempat khalwatku yang tadi, yang sebelum asar itu, lagi wiridan asar itu, birkatil haji ing dalam bolongan haji. Apa ini? Nggak tahu lubang haji itu apa. Tempatnya itu tempat lubang haji lah. Akhirnya fakhrajtu lalu keluar sapa ingsun, keluar dari tempat khalwatnya, keluar ketemu sama kawan-kawannya, sama teman-teman santri yang lain. Liusalima untuk memberikan salam sapa ingsun ala ikhwani ngatasi pira-pira sedulur ingsun atau teman-temanku. Lalu saya keluar, saya sampaikan salam, saya ucapkan salam kepada teman-temanku yang saya temui. Tapi mereka falam yusallimu dan tidak salam, tidak menjawab salam sapa ikhwani ala yang ngatasi ingsun. Dan tapi mereka enggak jawab salam atau enggak salam kepadaku. Akhirnya setelah itu fa akhbartuhum, lalu saya ceritakan kepada mereka. Fa akhbartuhum lalu mengkhabarkan atau menceritakan sapa ingsun ing ikhwani, lalu saya ceritakan kepada mereka bisa fari kelawan perjalananku
Diceritakan, loh tadi tuh saya habis sholat wiridan sholat asar, tiba-tiba saya berada di rumah, ketemu sama orang tua saya melakukan aktivitas selama berbulan-bulan mengajari anak-anak. Diceritakan semuanya kepada teman-temannya. Akhirnya faqulu, lalu berkata sapa si temannya itu berkata, Yusuf hasolalahu junun. Yusuf itu sudah edan, sudah gendeng. Stres. Yusuf stres itu. Yusuf iku hasil lahu kata Yusuf apa jununun edan. Itu Yusuf ngomongnya ngaco. Barengan tadi dia kholwat terus kok. Malah cerita dia sudah berada di rumahnya selama 9 bulan. Orang dia kholwat wiridan setelah asar kok. Bagaimana mungkin, gendeng itu, edan itu. Akhirnya fa'alima, lalu mengetahui sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Lalu Syekh Ibrahim Al-Matbuli tahu bizalika kelawan mengkono perkataan ikhwani itu, perkataan teman-temannya atau saudara-saudaranya Yusuf saudaranya Jamaluddin Yusuf. Akhirnya faqala, lalu berkata sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Lalu Syekh Ibrahim Al-Matbuli memanggil Yusuf lalu ngomong, "Uktum, sembunyikanlah sawasir ya waladi, anakku. Gak usah ngomong-ngomong, gak usah cerita-ceritakan, simpan saja rahasianya. Ing barang maka kang ono sertane sira, ceritakan rahasia itu, gak usah cerita-cerita, gak usah dibeberkan kepada orang lain perjalananmu itu." Tsumma ba'da salasi sinina, lalu ing dalam sawise 3 pira-pira taun jaat datang sapa walidatuhu ibunya Syekh Yusuf, bisuhbati walidihi, dengan menemani bapaknya Syekh Yusuf. Waqala, dan berkata sapa bapak ibunya, walidati dan walidah itu, bapak ibunya berkata, "Ya sayyidi, wahai sayyidku atau guruku, wahai tuanku." Ngomong apa? Ya nyambangilah, bapak ibunya nyambangi Syekh Yusuf. Terus kemudian sowan kepada Syekh Ibrahim Al-Matbuli, lalu berkata kepada Syekh Ibrahim Al-Matbuli, "Ya sayyidi, wahai tuanku, laula khatiruka, kalau tidak menjaga menjaga perasaanmu, kalau tidak menjaga perasaanmu, maka ma khalaina Yusuf yaji'u ila sanatin, maka saya tidak akan melepaskan Yusuf, yaji'u datang ila sanatin, hingga sampai setahun." Ibunya merasa ditinggal setahun. Syekh Yusuf setelah kembali dari rumahnya itu sudah 3 tahun. Jadi waktunya dilipat-lipat. Makduiyah kemarin kan ada karomah wanita adalah makduiyah, ada makduiyah melipat jarak. Nah, ini melipat waktu. Nah, kultu ngucap sapa ingsun Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Syekh Abdul Wahab Asy'arani berkata, "Wa hadzal qissah, ceritanya Yusuf, Jamaluddin Yusuf bersama Syekh Ibrahim Al-Matbuli ini, iku min masaili Zinnuni Al-Misri, termasuk salah satu masalah, atau bukan masalah soal, ya cerita-ceritanya Zinnun Al-Misri, ya, ulama Syekh Imam Sufi Zinnun Al-Misri. Ceritanya itu begini, wahya utawi hadzal qissah iku tushbihu, mirip apa hadzal qissah masalah al-Jauhari, ing ceritanya atau ing permasalahannya Al-Jauhari. Nah, namanya enggak tahu ini nama orangnya atau memang dia itu namanya lain tapi dijuluki Al-Jauhari. Siapa Al-Jauhari? Allazi ghatasha, yang menyilem, selulup atau masuk ke air, itulah namanya. Yang nyelam sapa Syekh Al-Jauhari fil bahri, ing dalam sungai Nil. Ketika beliau masuk ke air, selam, menyelam, masuk mandi masuk ke air,
Faro'a lalu melihat sapa Jauhari nafsahu ing dirinya al-Jauhari, tubuhnya dirinya itu bi Baghdad ing dalam kota Baghdad. Ketika dia masuk mau mandi di Sungai Nil, setelah masuk semuanya ke air, dia melek melihat kok saya sudah ada di Baghdad. Di Baghdad lalu fatazawwaja lalu menikah sapa al-Jauhari wajah dan datang sapa al-Jauhari bil auladi kelawan pira-pira anak. Kemudian dia di Baghdad itu dia bertahun-tahun menikah, kemudian punya anak. Nah, setelah itu dia ngangkat lagi kepalanya dari air, dari dalam air, nongol. Waktu marofa rasahu lalu dia mengangkat lagi kepalanya. Faizan maka ketika dia mengangkat, huwa utawi al-Jauhari inda sihabihi itu berada di sisi bajunya bisa hilinil di sisi atau di pantai atau di samping di pinggiran Sungai Nil. Lalu dia kembali lagi ke Sungai Nil. Ini kan Mesir, Baghdad. Nah, bimisrin ing dalam Mesir. Akhirnya fakhraja lalu keluar sapa al-Jauhari, dia keluar dari air dengan fil hissi ing dalam perasaan fakhraja lalu keluar fil hissi ing dalam perasaan apa ma perkara kana kang ana apa ma iku fil khayal kana kang ana apa ma iku fil khayali ing dalam khayal. Jadi dia keluar dari air Sungai Nil itu dengan membawa perasaan, dengan membawa perasaan atau membawa hal-hal yang dirasakan ketika di Baghdad gitu. Ya anggapannya dia sudah punya istri, sudah punya anak. Wa kana dan ada sebuah hadza Syekh Yusuf iku min Syekh Yusuf kembali lagi ke Syekh Yusuf Jamaluddin Yusuf, muridnya Syekh Ibrahim Al-Matbuli itu. Iku min ibadillah setengah saking pira-pira hambanya Allah as-solihina pira-pira kang saleh. Wa kana dan ada apa kelakuan iku yudkaru diceritakan apa annahu bahwasanya Syekh Yusuf Jamaluddin Yusuf iku yajtami'u berkumpul sapa Syekh Jamaluddin Yusuf bil Khadiri kelawan Nabi Khidir alaihissalam kasiron kelawan akeh. Jadi diceritakan Syekh Yusuf ini juga sering berkumpul dengan Nabi Khidir. Bukan sering lagi, banyak sekali kesempatannya. Ceritanya Syekh al-Jauhari tadi itu begini. Jadi al-Jauhari itu adalah seorang murid, seorang santrinya Kiai. Jadi setiap Jumatan dia itu berangkat duluan dengan membawa sejadah kiainya. Dengan membawa sejadah kiainya. Nah, berangkatnya itu sebelum kiainya datang. Jadi dia gelar dulu sejadahnya di shop pertama. Sehingga nanti kalau kiainya datang itu kiainya sudah dapat tempat di shop pertama. Nah, itu setiap kali Jumatan itu semacam itu. Membawa sejadah kiainya lalu digelar. Ya datangnya jam 10, jam 11. Pokoknya sebelum ramai orang, beliau sudah menggelar sejadah kiainya di shop pertama. Yang imamnya bukan kiainya, mungkin kiai yang lain atau ulama yang lain. Nah, setiap kali Jumatan begitu. Nah, suatu ketika dia juga biasanya sebelum ke masjid, sebelum berangkat itu dia mandi dulu di Sunan Nil, mandi Jumat lalu berangkat ke masjid lalu menggelar sejadah kiainya. Semacam itu terus. Nah, suatu hari Jumat, pada hari Jumat beliau mandi sebelum berangkat ke masjid, sebelum menggelar sejadah kiainya itu, beliau mandi di Sungai Nil. Nah, ketika mandi, masuk ke Sungai Nil, tiba-tiba dia mendapati dirinya itu sudah berada di Baghdad. Kaget di Baghdad, lalu dia lihat, ketemu sama orang yang pengusaha kain lah, sedang menjemur kain-kainnya. Lalu Syekh Yusuf Jauhari ini, al-Jauhari ini menyampaikan kepada bapak-bapak itu, Pak, boleh saya bantu untuk menjemur pakaian-pakaian itu atau kain-kain itu. Akhirnya dipersilakan untuk ikut membantunya. Nah, setelah selesai, dilalah
eh, orang pemilik toko ini atau pemilik pengusaha kain ini itu ya kesem-kesem atau apa ya, tertarik sama Syekh Al-Jauhari dengan akhlaknya yang baik itu. Akhirnya punya rencana untuk menikahkan Al-Jauhari itu dengan putrinya. Lalu benar-benar dinikahkan akhirnya. Dinikahkan, setelah menikah punya anak dua. Nah, punya anak dua. Nah, ketika pada hari Jumat dia itu mandi di sungai Eufrat apa namanya, di Irak kan ada sungai Eufrat. Dia mandi di situ, dia masuk, terus lalu pas nongol dari air, dia melihat kok sudah berada di sungai Nil lagi. Akhirnya di sungai Nil dia mentas kayak tadi kejadiannya, dan merasakan dengan apa yang dia rasakan ketika di Baghdad, punya istri, punya anak, kenal sama orang ini, kenal sama orang itu. Nah, tiba-tiba dia lupa, oh iya, sejadah kiainya itu belum sempat dia gelar di masjid karena mandi dulu sih kan. Akhirnya dia langsung bergegas pakai bajuan bergegas langsung ke masjid, khawatir kiainya sudah datang. Ternyata di masjid masih sepi, kiainya belum datang, hanya digelar di masjid. Nah, setelah Jumatan selesai, dia sampaikan kepada kiainya, kiai saya mengalami begini-begini, diceritakan semua. Terus kiainya itu ngomong sama si Syekh Al-Jauhari ini, kamu baca apa ketika kamu ketika kamu nyelam ke air itu di waktu di sungai Nil sehingga kamu sampai ke Baghdad. Membacanya itu ayat ayat fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Ayat itu. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Hari yang kira-kiranya 1000 tahun satu hari. Nah, akhirnya dijelaskan sama gurunya, itulah kebesaran Allah. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Allah. Kamu di Baghdad itu bertahun-tahun, punya istri, punya 2 anak, tapi kamu di sini hanya berapa menit, berapa jam. Allah melipat waktunya. Nah, setelah itu masih agak bingung, ya bukan agak bingung, untuk memantapkan, meyakinkan apa yang terjadi itu benar-benar terjadi, apa yang dirasakan, dialami sejauh hari itu benar-benar terjadi. Akhirnya kiainya itu menyuruh santrinya untuk menjemput anak istrinya yang ada di Baghdad. Nah, ketika beberapa bulan kemudian datanglah anak dan istrinya, dan benar ternyata anak istrinya beneran. Itu ceritanya. Jadi karomahnya para wali bisa melipat jarak, melipat waktu, jarak. Tapi kan kemarin itu mengatakan ini matwiyah, melipat ini yang sesuatu yang karomah yang kecil. Bagi seorang wali itu kalau karomah yang kecil. Waqala, dan ada waqala dawu sapa Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, sami itu mendengar sapa ingsun Sayyidi Syekh Abdul Qadir Ad-Dustuti. Saya mendengar tuanku Syekh Abdul Qadir Ad-Dustuti rahimahullah yaqulu, berkata, laisa ahadun minal auliya, laisa tidak ada sapa ahadun seorang pun minal auliya dari para wali, lahu samadun yang memiliki baki, tempat nasi baki, kayak baki atau meja tempat nasi, tempat dihidangkannya nasi atau makanan. Yumaddu kulla sanatin, yang digelar setiap tahun, fawqasaddil Iskandar Zilqarnain, yang setiap tahun digelar di atas benteng betonan atau bentengnya Raja Iskandar Zilqarnain, Iskandar the Great. Digelar tiap tahun di situ. Tidak ada seorang wali pun yang memiliki
tempat semacam itu, tempat makan semacam itu yang digelar di atas bentengnya Iskandar the Great atau Iskandar Dzulkarnain itu, ghairu Sayyid Ibrahim Al-Matbuli, selainnya Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Hanya Syekh Ibrahim Al-Matbuli yang punya tempat makan semacam itu. Terus yang makan siapa? Wala yatakhallafu, dan tidak ketinggalan sapa ahadun, seorang pun minal anbiya'i, dari para nabi, wal auliya, dan para wali, an hudurihi, datang ke tempat tersebut, kejamuannya Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Itu jamu semua para nabi, para wali. Fayajlisun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad juga ikut di situ, ikut serta duduk sodral samadi, ing bagian tertingginya jamuan. Mungkin beberapa piring digelar semua, beberapa, terus ada tempat yang tertinggi yaitu untuk Nabi Muhammad. Terus di samping kanan kirinya para nabi yang lain tentunya lebih rendah duduknya. Wal anbiya yaminan wa syamilan wa shimalan ala tafawuti darajatihim. Di kanan kirinya Nabi Muhammad itu nabi-nabi yang lain dengan ya tinggi tempat duduknya sesuai dengan derajatnya. Wa kadzalikal auliya, begitu pula para wali ikut makan ya sesuai dengan derajatnya. Nah, wa nuqabau dzalika simat. Nah, pimpinan kepala dari istilahnya panitia lah, ketua panitia dari penjamuan tersebut adalah iku Al-Miqdad bin Al-Aswad, sahabat Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, dan wa Abu Hurairah, dan Abu Hurairah, wa jamaatun, dan para orang-orang banyak dari panitianya, ketua panitianya. Wa kadza, begitu sami yang aku dengar, wa kadza sami itu an Sayyidi Abdul Qadir, itu yang saya dengar, kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini, itu yang saya dengar dari Syekh Abdul Qadir Ad-Dustuti. Waqala, dan Syekh Abdul Qadir Ad-Dustuti berkata, waqad hadartu sinina, dan saya juga menghadiri perjamuan itu dalam beberapa tahun. Syekh Abdul Qadir Ad-Dustuti ini juga ikutan. Jadi tidak hanya kata-katanya, tapi Syekh Abdul Qadir Ad-Dustuti ini juga ikutan dalam perjamuan itu. Kan para wali juga berarti. Wa kana, dan ada sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli radhiyallahu ta'ala anhu iku la yarahu, tidak melihat ing Syekh Ibrahim Al-Matbuli sapa ahadun, seorang pun yusolli alaihi salat sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli az-zuhur, ing salat zuhur fi Misr, ing dalam Mesir, abadan, selamanya. Enggak ada seorang pun di Mesir yang tahu Syekh Ibrahim Al-Matbuli itu salat zuhur. Nah, melihat kejadian ini, masa Syekh Ibrahim Al-Matbuli enggak pernah salat zuhur? Enggak ada yang tahu. Akhirnya wakana, dan ada sapa ba'dul fuqaha, sebagian orang-orang ahli fikih, iku yang kiru alaihi, mengingkari kepada kelakuan Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Wah, enggak benar ini Syekh Ibrahim Al-Matbuli masa enggak pernah sholat zuhur. Diingkari oleh sebagian ahli fikih. Akhirnya fasafaru, lalu berjalan sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli, sapa sebagian fuqaha itu ila Syami, ke Syam, ke negeri Syam. Akhirnya mereka melakukan perjalanan ke negeri Syam. Sebagian fuqaha yang mengingkari Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Syekh Ibrahim Al-Matbuli ada di Mesir, kalau nggak salah di Mesir ya. Kemudian mereka berjalan ke Syam, mungkin untuk ke Mesir juga ya, untuk ke Mesir, tapi singgah dulu ke Syam dulu lewatnya. Nah, ketika mereka berjalan ke Syam, ke Syria, fawajada, lalu melihat sapa ba'dul fuqaha itu, melihat Sayyid Ibrahim ing tuanku Ibrahim Al-Matbuli fil jami', ing dalam masjid jami' al-abyadi, yang putih, bi Romlatiluddin, ing dalam daerah atau desa Romlatiluddin, nama daerah. Ternyata Syekh Ibrahim Al-Matbuli mengimami di masjid putih itu, di desa itu. Akhirnya setelah yusolli halis sholat sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli, fasallama, lalu salam sapa Syekh Ibrahim Al-Matbuli alaihi, ing atase mengucapkan salam sapa ba'dul fuqaha alaihi, ing atase Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Setelah sholat, salam ketemu cuman salam doang, salam. Terus Syekh Ibrahim Al-Matbuli pergi. Lalu orang-orang ahli fikih ini mencari pengurus masjidnya.
Wasa'ala dan bertanya sapa ba'dul fuqaha ini. Qayyimal jami' ing pengurus masjid jami itu. Tanya. Faqala lalu berkata sapa ba'dul fuqaha, bertanya begini. Sayyid Ibrahim daiman yusalli dhuhra indakum? Apakah Sayyid Ibrahim daiman selamanya yusolli salat sop iku yusolli salat sapa Sayyid Ibrahim al-Madbuli az-zuhra ing salat dhuhr indakum dengan kalian semua? Apakah Sayyid Ibrahim al-Madbuli ini kalau salat zuhur dengan kalian terus? Akhirnya faqala lalu berkata sapa sih pengurus masjid itu, qayyimul jami'nya. Naam, iya. Selama ini sampai hari ini atau selamanya selalu Syekh Ibrahim al-Madbuli sholat zuhur dengan kami di masjid ini. Akhirnya taubat. Faraja lalu mencabut, lalu mengklarifikasi lah, tabayun lah kalau sekarang itu. Mencabut sapa ba'dul fuqaha ala ingkarihi an ingkarihi dari mengingkari Syekh Ibrahim al-Madbuli. Akhirnya mereka mencabut lagi pengingkarannya. Jadi ternyata Syekh Ibrahim al-Madbuli tidak sholat di Mesir tapi di Syam. Ya mungkin kalau ketemunya di daerah lain ya mungkin di situ sholat zuhurnya. Ternyata ketepatan singgahnya di situ ba'dul fuqahanya. Jadi walinya Syekh Ibrahim al-Madbuli dimunculkan di situ. Wakana dan ada sapa Syekh Ibrahim al-Madbuli iku yaqulu Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.